Hai Keju, selamat datang di vlog aku, Gladys KLT. Hari ini aku mau sedikit bercerita tentang keluarga aku. Jadi ceritanya di keluarga aku terdampak COVID. Jadi menurut aku berawal dari emang habis lebaran, jadi banyak yang mudik. Dan kebetulan asisten di rumah tangga aku itu pada saat lebaran mereka nggak ada yang pulang. Tapi setelah lebaran mereka itu gantian untuk pulang. Jadi aku kasih waktu satu orang tuh 4 hari sekali. Dan di situ awal mulanya itu susternya Keisha tuh udah tidak bisa mencium sama merasakan. Berarti dia udah lama banget kan seperti itu. Dan aku lihat juga aku punya temen dan susternya dia juga udah tidak bisa mencium dan merasakan. Wah, di situ aku panik dong. Dan akhirnya aku memilih untuk segera PCR RNA. Kenapa aku memilih itu? Karena yang pertama, hasilnya tuh lebih akurat dan keluarnya itu lebih cepat. Jadi bisa keluar di hari itu juga. Kalau cuma PCR itu keluarnya 1 kali 24 jam. Waduh, aku mikir dong, dalam arti di hari itu anakku yang 2 itu udah demam, udah flu, dan suamiku juga udah demam gitu. Aku mikir kalau waduh, kalau semakin lama bisa satu rumah itu bisa positif semua. Jadi aku langsung mengambil keputusan, oke, aku hubungi Pak Raita, bisa nggak ke rumah untuk tes swab PCR RNA itu. Pertama aku tanya apa yang paling cepat gitu kan. Oh ya udah, dia kasih PCR RNA. Ya udah, kita ada 17 orang, kita mau swab. Oke, swab juga hari itu juga. Antri ya. 17 orang itu yang kena itu suami aku, anak aku, adiknya suami aku. 7 orang. Jadi yang kena itu 7 orang. Dan sisanya negatif, termasuk aku. Padahal aku sama mertua aku, kalau mertua aku itu dia satu kamar sama adiknya suami aku, gitu kan. Aku juga sempat satu kamar, kalau bisa dibilang suamiku kan demam juga kan, udah demam tuh dari 3 hari atau 4 hari aku lupa. Di situ aku sempat aneh, dalam arti biasanya aku itu badanku tuh paling rentan banget untuk penyakit gitu loh, gampang ketular. Tapi kenapa di saat ini aku negatif gitu? Dan sebelum swab pun aku yakin kalau aku negatif, karena badan aku tuh bener-bener fit, aku tidak merasakan sakit apa-apa. Malahan aku tuh segar. Aku sampai aneh, aduh kenapa ya? Yang pertama aku berpikir, mungkin karena aku banyak minum air putih gitu loh ya. Sehari aku tuh kan di rumah itu selalu minum Aqua Cleo yang botolan itu, aku lupa berapa mili, itu sehari aku bisa habis 15 botol. Aku berpikir, mungkin aku banyak minum air putih. So aku berpikir lagi, belum lama aku emang melakukan infus whitening itu selama 12 hari. Selama 12 hari, infus terus, dan aku tanya sama dokter, ternyata kata dokternya itu infusnya itu mengandung stem cell. Nah, stem cell itu emang bagus banget buat imun ya kayaknya ya. Jadi ya aku sampai ya udah, ini mungkin gara-gara aku juga infus whitening gitu. Jadi alhamdulillah ternyata ya stem cell tuh bagus banget untuk imun kita gitu kan. Aku habis infus di klinik aku ya kan, di KLT. Dan aku juga tanya sama mertua aku kenapa dia bisa negatif ya kan. Padahal mertua aku ini bisa dibilang ya dia udah berumur dan dia juga punya sakit asma gitu ya kan. Dan aku tanya, mama kok bisa negatif, kenapa gitu? Ternyata mama juga banyak minum air putih gitu ya kan, banyak minum air putih. Dan mama setiap harinya tuh tidak pernah telat, sehari tuh bisa sampai 3 kali dia tuh minum air lemon sama dicampur madu, pagi, siang, sore. Mungkin jadi karena itu ya, jadi imunnya dia bagus banget. Dan mama langsung aku pisahin, aku taruh di apartemen gitu. Dan aku sendiri sebetulnya sama suami aku disuruh ke apartemen, tapi aku nggak tega dong untuk ninggalin anak-anak aku sama suami aku. Jadi aku memilih tetap di sini dan tetap menjaga kesehatan aku seperti itu. Dengan cara apa? Ya aku tetap banyak minum air putih, aku minum vitamin, dan aku setiap pagi juga minum madu gitu. Dan aku juga infus
Tujuan aku untuk ambil vlog ini adalah untuk mengasih informasi kepada kalian harus menjaga protokol kesehatan. Karena apa? COVID ini sangat cepat banget penularannya. Takutnya penularannya cepat, banyak yang sakit, tapi tenaga medis di dunia ini nih kurang. Jadi kan kasihan gitu loh. Jadi yang sakit tidak ditanganin. Jadi takutnya semakin parah. Tapi kalian juga jangan terlalu takut karena apa? Menurut pengalaman yang sudah saya rasakan sekarang, awal mulanya saya takut, wah rumah sakit terlalu penuh begini-gini. Wah, saya juga takut dong untuk datang ke rumah sakit. Jadi saya memilih untuk dokter online. Dan dokter online sendiri ini ngasih obatnya itu sesuai dari hasil tes darah dan foto roak. Jadi setiap orang itu obatnya berbeda-beda seperti itu. Dan untuk anak-anak sendiri itu tidak ada obat COVID, tidak ada. Mereka itu dikasih ya kalau panas, saat panas dikasih obat panas, sanmol, obat batuk-batuk, flu-flu, dan selain itu mereka dikasih vitamin-vitamin. Jadi diperbanyak vitamin. Dan untuk orang dewasa juga seperti itu. Jadi mereka ada tambahan obat antivirusnya. Jadi kalian tetap harus berhati-hati, tapi tidak perlu terlalu takut. Yang penting kalian tetap harus jaga protokol kesehatan. Seperti itu. Kejut, seperti yang kalian lihat aku lagi ada di rumah dan keadaan rumah aku sekarang sepi banget karena suami aku sama anak-anak aku dan adiknya lagi pergi ke rumah sakit untuk tes darah sama foto torak. Ya, torak ya, untuk foto torak. Kenapa mereka tes darah sama foto torak? Karena dari dokternya itu baru bisa ngeluarin resep obat dari ngelihat hasil itu tes darah sama foto torak tadi itu. Jadi emang setiap orang itu beda-beda ya hasilnya. Jadi dilihat dari hasilnya itu tadi. Jadi mereka itu lagi ke rumah sakit sekarang. Kalau nggak salah itu mereka itu tes darahnya itu di lab Parahita sama karena di Parahita nggak ada foto toraknya. Jadi mereka ke National Hospital. Jadi kita barusan bisa, kayaknya hasilnya barusan besok ya. Jadi nanti aku bakalan kasih tahu lagi hasilnya. Tapi mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Dan jadi ya itu tadi karena aku bilang dokter kita itu kan serba online. Jadi enak. Jadi dokternya tuh kayak ngasih tahu, Bapak habis ini ya tes darah sama foto torak. Jadi ya nggak perlu khawatir lagi. Hai Kejut, hari ini aku mau bikinin nyiapin buah buat suami dan anak-anak aku dan anaknya. Tapi buahnya ini yang untuk cepet ningkatin imun. Jadi gara-gara kena dampak COVID ini, aku memaksakan untuk menjadi pintar. Karena apa? Karena aku berusaha untuk cari-cari tahu apa aja sih yang bisa untuk meningkatkan imun gitu loh. Tiap pagi itu aku kasih madu sama air hangat, aku tambah lemon. Itu setiap pagi. Terus dia minum vitaminnya. Jadi sore siang mereka aku kasih buahnya itu ini bagus banget buat ningkatin imun, cepet banget. Yang harus dilakukan untuk menghilangkan virus adalah mengonsumsi lebih banyak makanan di atas tingkat keasaman virus seperti pisang. Lemon hijau itu 9,9 pH-nya, lemon kuning 8,2 pH, alpukat lumayan tinggi 15,6 pH, bawang putih 13,2 pH, mangga 8,5 pH,
tanggerin ini nggak tahu aku apa, nanas 12,7 pH, selada air paling besar nih 22,7 pH, jeruk 9,2. Jadi tadi aku beliin alpukat. Ini suamiku pasti suka banget. Tuh, tadi aku tuh belanja sendiri. Jadi nanti sore ini kita siapin buat mereka. Dan aku tadi juga beli nanas. Ini juga bagus banget. Bawang putih laki. Mana ya tadi bawang putih? Bawang putih. Kayaknya bawang putihnya disembunyiin sama bawang merah ini. Bawang putih mana ya bawang putih? Mungkin dia pergi sama bawang merah. Jadi bawang putih tuh bagus banget. Jadi buat yang positif itu suamiku, anak-anak aku kasih sehari 3. Jadi dikunyah begitu aja gitu. Tapi kalau yang kayak aku negatif, mbak-mbak aku suruh minum sehari 1. Itu untuk menghindarin virus. Jadi bagus banget. Tapi bawang putih laki ya lebih bagus khasiatnya. Ini mereknya bawang laki pack lokal CP. CP. Dan ini aku bakalan siapin 1 orang 3. Aduh gila, ini susah banget. Jadi ini dibuat kayak cemilan aja. Dan itu bagus banget. Selain untuk kolesterol, dia juga untuk kayak imun gitu loh. Kayak dia tuh kayak mengusir virus, bakteri-bakteri, bagus banget. Manfaatnya banyak banget. Ini namanya apa? Mangga, harum manis. Tapi aku tuh pilihnya tuh yang mengkel tuh. Yang masak pohon. Jadi walaupun kalian lihat nih kayaknya keras ya, tapi ini enak banget, mengkel gitu loh. Apa sih aku bilangnya sih mengkel? Mengkel tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak, kamu kalau lihatnya kayak keras kan, tapi ini rasanya manis, keras manis gitu loh. Jadi mengkel aku bilangnya tuh. Selesai. Jadi kita anterin di kamarnya, yuk. Untungnya di rumah aku tuh banyak banget ventilasi yang keluar. Jadi emang sengaja aku buka. Jadi biar pertukaran udaranya itu sering gitu ya. Yang nih, aku taruh buah. Ini alpukat, itu ini ya, bawangnya ya. Nih, sekarang aku mau cuci tangan dulu. Pada intinya, kalau habis gitu jangan pegang rambut atau daerah muka atau masker atau apa. Kita langsung cuci tangan. Aku mau cuci tangannya di kamar. Oke. Kita bakalan tanya-tanya ke suamiku gimana hasil tes darahnya sama foto toraknya kemarin. Oke? Yo. Halo Yang. Oh. Gimana keadaanmu hari ini? Ya, nggak bisa cium bau. Oh, udah nggak bisa cium dong. Terus rasanya juga nggak bisa. Hambar semuanya. Oh, udah hambar ya. Oh, gitu. Tapi kamu masih cinta aku kan? Masih cinta aku kan? Kalau Ya. cintanya. Semoga ya. Bentar. hasil foto rock sama hasil darah, cek darah udah keluar. Udah keluar. Berarti udah dikasih obat dong sama dokternya? Sudah kasih kan, hasil labnya kan yang darahnya normal semua. Oh, normal semua. Terus hasil toraknya gimana? Lihat dong hasilnya dong. Untuk toraksnya ada pneumonia dikit. Oh, pneumonia. Oh, Aku. lewat itu ya? Bukan yang dicetak gitu ya hasilnya ya? Online? Nah, ini tak kirim ke kamu ya. Oh, dikirim. Ini kirim. Oh, kayak gitu nih. Jadi ini hasil toraknya. Hasil toraknya dinyatakan apa? Ada pneumonia dikit nih loh. Putih nih loh. Ya, yang putih Oh, nih. ini. Karena Nah, itu kamu pneumonia. perokok kali. Oh, Ijam gimana kalau Ijam? Normal. Normal. Oh, padahal Ijam juga perokok ya, tapi normal. Jadi nggak jamin ya. Tuh. Itu apa yang dirasain? Apa? Anak-anak normal semua ya, anak-anak? Normal semua. Jadi ini ada radang paru-paru. Makanya kalau aku batuk gitu, Hah? lendirnya keluar darah. Oh, lendirnya itu jadi keluar darah. Hmm. Tapi rasa sakit yang dirasain seperti apa? Sakit apanya? Maksudnya sesek kah atau bagaimana atau Ya sesek, nafasnya panjang? sesek. Ya? Oh gitu. Tapi sakit enggak kan? Enggak. Oh gitu. Terus anak-anak sekarang masih panas. Panas. Tapi udah mendingan kan? Ya dikasih obat. Oh, obat. Iya. Obatnya dikasih apa aja? Kasih lihat dong obatnya. Nih. Itu obatnya siapa? Ya Aldovarin sama obatnya. Oh sama anak-anak semua gitu. Ada obatnya nggak sih mereka?
vitamin aja? Ini obat panas. Nah, Nih, itu obat apa? ini obat panasnya. Nah, yang pertama? Ini vitaminnya. Oh, itu vitamin. Terus apa itu? Ini kalau soal antibiotik. Ah, Antibiotiknya. antibiotik. Nah, terus ini obat tenggorokannya. Oh, tenggorokan. Ya, nah. Yang pertama tadi apa itu? Ini obat apa ya? Nah, ini Nggak paling paham. antivirusnya ya? Apa itu Oh, obat apa? nggak hafal ini apa fungsinya obatnya. Oh gitu. Soalnya tahu aku kalau anak-anak itu dia tuh nggak ada obatnya gitu. Jadi cuma dikasih vitamin. Kalau panas ya panas, batuk ya batuk, tenggorokan sendiri itu flu. Itu kayaknya flu. Terus sama dikasih antibiotik. Jadi obatnya cuma itu aja. Gitu. Kalau kamu sendiri obatnya apa ya? Kalau aku Lebih banyak ya? banyak. Karena kan Apa? aku ada radang paru-parunya. Oh gitu. Terus panas juga. Ah. Terus tenggorokan. Tapi sama ya obatnya racikan atau seperti itu? Kasih lihat dong. Beda. Jadi kebetulan, jujur, jadi kalian jangan terlalu panik karena itu bisa nurun imun kalian. Jadi aku sama suamiku memutuskan isolasi mandiri dan kita pakai dokter online. Jadi ada apa-apa kita tinggal online. Ini buat paru-parunya. Oh, paru-paru tuh, karena emang suamiku ada radang paru-paru jadi ada radang paru-parunya. Terus apa itu? Ini vitamin multivitamin. Multivitaminnya ada berapa? Wih, banyak Ini. banget loh obatnya. Banyak. Kamu harus banyak minum air putih loh ya. Ini juga vitamin nih, vitamin D. Oh, vitamin D. Terus Ini Becom Z multivitamin. multivitamin lagi. Terus Terus ini vitamin lagi. vitamin lagi. Terus Terus ini obat lambung. apa? Lambung. Oh iya, karena selalu banyak obat kan. Itu diminum sekaligus. Iya, ini antibiotik. Terus Terus ini untuk paru-paru juga. paru-paru juga lagi. Iya, emang banyak banget sih. Kalau aku nggak kuat itu lambungnya nggak kuat. Kasihan ya kalau orang yang punya lambung gimana dong? Hai bocil, buka aja yang itu buka aja yang kodenya buka. Bocil baru-baru tidur. Itu lebih banyak obatnya yang Ih, dewasa. banyak banget. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Kalau orang yang punya asam lambung gimana kasihan ya? Anak-anak itu ini apa namanya? Tetap bisa bau mereka. Emang nggak bisa ya itu multivitaminnya tuh diganti? Makanya kan tadi aku udah kasih bawang putih, Kenapa? alpukat. Jadi dikasih yang apa maksudnya vitaminnya tuh langsung dari buahnya, buah, bawang putih. Jadi kayak madu nggak bisa. Harus tetap minum itu full. Iya. Terus tadi bawang putihnya udah kamu makan belum? Sudah. Berarti nanti bisa PCR lagi kapan? Nanti hari Selasa rencana PCR. Hari Selasa ya, oke hari Selasa kita bakal bisa lagi. Jadi nanti kalau anak aku yang udah negatif, mudah-mudahan semuanya negatif. Jadi bisa udah sembuh. Tapi kalau emang ternyata ada yang belum, jadi kita pisahkan. Oke, udah Nanti makan semua nggak? Sudah. Udah mandi nggak? Mau mandi nih. Oke ya udah kalau gitu. Habis ini istirahat lagi. Jadi mereka itu kamu bener-bener kamu tidur sekarang jam berapa? Jam 9 sudah tidur. Jam 9 udah tidur. Enak kan hidup sehat? Biasanya jam 4, jam 5 baru tidur. Jam 9, 10 tidur. Sekarang udah tidur ya? Ya udah kalau kayak gitu. Oke, habis ini kamu ngapain? Oh, mandi sore. Mandi. Ya udahlah, mandi itu bukain aja semuanya tuh. Oh. Biar awannya keluar. Oke. Cepat sembuh ya. Ya. Jadi suami aku lagi jemur tuh di atas sama anak-anak.
Lagi jemur ya? Iya. Bocil. Panggil Mami ya, panggil Mami. Ini mereka itu lagi jemur, jadi biar vitamin D-nya tercukupi. Jadi emang setiap hari aku suruh jemur di atas. Kayaknya hari ini agak sedikit mendung, tapi nggak apa, yang penting berjemur ya kan. Oke. Ya. Gimana hari ini? Agak sehatan kan? Iya. Lebih enakan. Udah enakan ya, mending ya daripada kemarin ya. Ya. Oke, sehat terus, cepat pulih. Kita ada Sarah lagi sambil main game ya? Sambil main game ya. Kayaknya mereka Biar nggak apa ya. biar, Kalau biar dia anak-anak nggak bosen. lebih kuat ya. Iya, lebih kuat, recovery-nya lebih cepat. Jadi yang aku lihat kalau anak-anak itu mungkin karena dia masih kecil ya, jadi apa sih namanya? Bukan imun, ininya dia antibodinya dia jadi lebih bagus gitu. Jadi aku lihat mereka kayak nggak ngerasain sakit apa-apa gitu loh. Jadi lebih cepat, cuma awal pertama aja cuma panas, habis itu sekarang kayak baik-baik aja. Cuma suami aku yang masih belum bisa mencium sama merasakan. Oke, tetap semangat. Kalau anak-anak pemulihannya cepat. Kalau anak-anak ini pemulihannya lebih cepat. Seperti biasa, jadi mereka main game biar nggak bosen. Udah nggak pusing ya? Nggak. Tuh, anak-anak aku udah nggak panas, udah nggak awal-awal merasa pusing, mungkin karena demam itu ya tinggi. Sekarang udah nggak, udah sehat. Aku dengar dari sebelah tuh mereka udah mainan, teriak-teriakan, ya kan, main game. Oke, semoga semakin hari semakin membaik. Semoga nanti besok hari Rabu PCR hasilnya negatif semua. Amin. Oke, kejut. Hari ini aku juga mau infus Senefit, jadi untuk vitamin aku. Oke, kejut. Ini aku sekarang mau infus Senefit. Jadi emang dia tuh multivitamin, jadi diinfus gitu. Jadi biar aku udah nggak minum-minum vitamin lagi. Jadi ini bagus banget. Jadi untuk imun aku. Hai kejut, jadi aku mau menceritakan kondisi rumah aku sekarang. Setiap 3 hari sekali, aku selalu manggil orang swab untuk datang ke rumah untuk menswab semua orang yang ada di rumah aku, termasuk keluarga aku, mbak aku, sama suster dan supir aku di rumah. Jadi kemarin 3 hari setelah suami aku positif, itu ada tambah lagi. Ternyata pada saat aku swab di hari ketiga itu ada tambah mbak aku 2, itu Ayu sama Fitri, ya kan. Habis itu 3 hari kemudian lagi aku panggil orang swab, itu ada nambah lagi supir aku 1, itu Agus. Sama itu kebetulan karena emang Agus kirim barang ke apartemen, di apartemen ada mertua aku, itu yang apartemen aku juga swab. Dan ternyata bibi apartemen aku juga positif, dan alhamdulillahnya mertua aku gak apa-apa, negatif. Jadi mertua aku sendiri sekarang di apartemen. Pas di hari Seminggu, suami aku meminta aku untuk memanggil orang swab datang ke rumah, dan hari itu akhirnya suami dan anak-anak aku di swab antigen dan mereka dinyatakan sudah negatif. Setelah itu besoknya suamiku juga meminta lagi untuk memanggil orang swab datang ke rumah, itu dia mau melakukan swab PCR. Dan di hari itu juga aku ambil swab antigen, dan aku dan asistenku dinyatakan positif. Awalnya tuh kaget, nggak percaya gitu ya kan. Aku berpikiran kemana-mana. Aku pada waktu itu mengunci diri di kamar. Kenapa? Aku ada salah gitu. Pasti bakalan imun kalian meningkat cepat. Menurut aku COVID itu